Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama begini, sebetulnya para ulama sudah memikirkan suatu produk alternatif ya. Tentulah kaum muslimin juga ingin mengakses lembaga permodalan supaya bisnisnya berkembang. Lebih-lebih kalau bisnis besar tanpa bank kan nggak mungkin. Pendidikan saja, kami di pendidikan itu menggunakan jasa bank. Karena mahasiswa sudah datang, gedung belum ada, terpaksa pinjam bank. Dan memang modal terbatas. Jadi para ulama menciptakan perbankan yang istilahnya itu sesedikit mungkin menyimpang dari syariah. Sebetulnya yang paling sahih ya, itu adalah sistem syirkah bagi hasil. Tapi itu sulit dilaksanakan. Kalau di PT, perusahaan terbatas itu terlaksana. Ya, atau di dalam sektor real, misalnya bagi hasil mengerjakan sawah, itu gampang. Tapi bagi hasil dalam 10 tahun, untuk industri itu susah. Karena apa? Industri itu inputnya banyak sekali. Pernik-perniknya banyak, dari mebler sampai pelumas, sampai bahan baku, bahan penolong, banyak sekali. Dan itu bisa dimainkan akuntingnya ya. Misalnya mau untung 1 miliar, belanja mebler, belanja ini, untungnya tinggal 500. Mau untung 500, belanja lagi, untungnya tinggal 200. Ya, namanya itu permainan di sisi biaya. Karena kalau ongkos naik, keuntungan turun. Ya. Itulah kesulitannya di dalam syirkah. Untuk perbankan, untuk industri. Kalau untuk pertanian gampang ya, waktu panen didatangi, ditaksir atau dicarikan tukang tebas, selesai. Dulu pada zaman Nabi itu sederhana, industrinya, syirkahnya itu pertanian. Sekarang ini syirkah sangat kompleks karena yang punya industrinya itu juga tidak mengerjakan sendiri. Dia hire itu direktur atau manajer ya, sampai satpamnya semuanya di orang luar, kontennya juga orang luar. Nah, yang ini para direktur ini bisa bermain, yaitu meningkatkan kos ya. Pemiliknya sendiri kadang-kadang nggak paham cara menganunya bagaimana. Yang penting tidak rugi ya. Nah, itulah kesulitannya. Maka dari itu pihak bank juga tidak bodoh ya. Kalau gitu kan kita di istilahnya apa itu dikadali ya. Walaupun bank Islam yang nasabahnya kan bermacam-macam, ribuan nasabah, pasti ada yang nakal ya. Maka bank Islam itu menciptakan produk namanya murabaha, jual beli. Ya. Yang ini kemudian terasa mirip sekali dengan bank biasa. Terasa mirip dengan bank biasa. Kok ya mengangsur ya. Yang beda di dalam akotnya. Jadi kalau kita mau beli mobil harga 200, yang membeli itu bank, ya, terus dijual kepada kita 240 dengan jalan mengangsur. Jadi akotnya bukan kredit tetapi jual beli. Kami sekarang ini universitas membangun gedung 7 lantai. Biayanya itu 55 miliar. Nah, banknya membiayai. Kemudian kita menyewa atau membeli kepada bank itu, menyewa selama 15 tahun gedung itu. Setelah 15 tahun oleh bank
dihibahkan kepada kita. Itu namanya akadnya ijaroh, menyewa atau upah. Ujroh, ya, biaya sewa itu. Kalau beli mobil, biasanya akadnya itu murabahah, jual beli. Atau beli mesin, murabahah. Industri beli mesin banyak. Ya, berbeda. Bedanya di mana? Kalau di sistem bunga, itu masih kemungkinan naik turun. Karena di dalam akadnya lah ya, tapi jarang terjadi juga. Kalau hanya krisis aja, bank akan memanggil nasabah dan terpaksa bunganya naik. Secara teoritis karena ini harga jual beli nggak boleh naik. Ya. Jadi Bank Islam itu kalau kamu tahu suatu saat akan krisis, menggunakan Bank Islam lebih menguntungkan karena tidak mungkin naik karena itu harga bukan bunga. Kalau bunga di dalam akadnya itu mengikuti bunga pasar naik turun. Tapi mengangsurnya itu terasa sama. Tapi sebenarnya beda. Mengapa terasa sama? Karena di dalam pikiran kita itu sudah tertanam ini sistem bunga. Padahal kita itu sedang mengangsur pembelian. Misalnya tanah 100 meter dibayar 100 bulan. Berarti kita tiap bulan itu membeli 1 meter gitu loh. Tapi perasaan kita itu merasa kita meminjam dan mengangsur. Jadi sehingga kita merasa itu sama. Sebetulnya itu tidak sama. Tapi yang membuat itu terasa sama itu karena mindset kita aja. Mindset kita masih mindset sistem bank. Kesalahannya juga dulu umat Islam membuat itu dikasih nama bank. Mestinya jangan ada kata bank. Sehingga berupa alternatif. Tapi sudah terlanjur, nggak mungkin lagi. Mestinya jangan pakai bank, tapi namanya lembaga murabahah. Lembaga murabahah. Ya, beda-beda tipis. Nah, tapi walaupun begitu, akadnya beda. Jadi, perasaan kita harus berubah. Kalau kita membeli tanah 100 meter, 100 bulan atau 10 tahun, ya, 100 meter, 100 bulan atau 10 tahun, kita harus merasa bahwa tiap bulan membeli 1 meter dengan harga yang disepakati. Problemnya bagaimana kalau pada bulan ke-50 nggak lanjut. Ya, kadang-kadang itu tanah ditarik oleh bank, kita marah. Padahal kita memang baru beli 50 meter pada bulan ke-50. Kok ditarik oleh bank, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Nah, kita sebenarnya nggak boleh itu memakai maksimum yang boleh kita pakai 50 meter. Karena yang 50 meter itu belum kita bayar, miliknya orang. Ya, nggak boleh kita pakai. Tapi karena mindset kita ini juga pinjam, mungkin kita jadi marah. Kan belum halal itu yang belum dibeli. Nah, tapi rumah 100 meter sudah terlanjur dibangun. Baginya susah kan? Membaginya mestinya kan 50 meter milik bank, 50 meter milik kita. Dijual siapa yang mau beli? 50 meter susah digunakan. Akhirnya itu dijual semua, dibagi 2. Ya, di sini kadang-kadang karena bank sistemnya mungkin dia nggak mau rugi ya. Nah, itu dengan sistem misalnya uang pokoknya kembali dulu. Nah, di sini perlu diperbaiki. Ya, itu yang. Tapi sistem itu sebenarnya baik-baik saja. Ya, sistemnya itu dan mindset kita harus berubah bahwa kita tidak sedang meminjam, tapi kita sedang membeli dengan mengangsur. Itu kalau tanah jelas ya 100 meter diangsur 100 bulan. Kalau mobil gimana? Ya mobil katakanlah itu nyewa aja.
mobil 5 tahun sama dengan 60 bulan ya. Kalau nyewa sebulan kan nggak boleh 5 juta mobil itu. Bank itu sekarang kantor-kantor banyak nyewa mobil itu. Tidak beli, tapi nyewa. Pasarannya Avanza itu 5 juta. Nanti 5 tahun Avanza pasarannya 5 juta sudah dengan supirnya ya. Supir dari pihak yang menyediakan. BBM dari yang menyewa. Nanti 5 tahun ganti mobil atau 3 tahun sehingga dapat baru terus mobilnya. Pihak yang menyewakan itu dijual. Ya. Dijual. Di Jakarta banyak sekali mobil-mobil mewah untuk menyediakan perusahaan-perusahaan. Perusahaannya juga nggak pusing dengan perawatan, ya sistem perawatan dia hindari, dia nyewa aja. Nah di dalam Bank Islam sewa menyewanya ini selesai ya mungkin 5 tahun. Setelah itu bank menghibahkan mobilnya itu kepada pemilik. Ini akadnya itu apa baik bitamanin ajil, pembelian atau penyewaan dan diakhiri dengan hibah. Ya, itu adalah sistem-sistem yang diciptakan para ulama supaya umat Islam juga mempunyai akses permodalan. Kalau nggak mau modal bagaimana? Nggak bisa buat pesawat. Pesawat modalnya berapa triliun, Pak? Siapa yang orang punya misal buat pabrik pesawat modalnya katakanlah 100 triliun apa sudah dapat ya? 1000 triliun. Siapa orang punya uang 1000 triliun? Harus pinjam bank. Itu pun harus urunan dulu, 5 orang urunan, baru tersedia 500 triliun, kemudian pinjam lagi 500 triliun. Jangan yang ribuan triliun lah, ya. Katakanlah 100 miliar. Umat jarang orang punya uang 100 miliar kan. Padahal pabriknya itu memerlukan 100 miliar. 100 miliar itu masih industri kecil itu. Listrik mikrohidro itu 300 miliar. Itu yang di sungai-sungai itu. Banyak dari produk dari Cina ya. Itu Anda sudah nggak punya uang. Harus sudah pinjam bank. Jadi kalau nggak mau bank, mikrohidro nggak ikut. Ini nggak ikut, hanya nanti jual makanan aja. Jual gorengan aja umat ini. Nah, itu adik-adik, jadi itulah mengapa sistem bunga itu masih terasa begitu. Itu pertama juga perbankannya, kedua mindset kita ini juga mindset pinjam ya. Masalahnya dulu memakai kata bank juga, dari tanpa kata bank. Sekian ya, lanjut Pak Simon. Ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.